Mari kita sambut dengan meriah Ibu Haja Neng Ajatul. Materi 3 jam, tiba-tiba Bu ada perubahan jadi 15 menit. Kebayang nggak? Merubah semua downgrade materi dari 3 jam jadi 15 menit kayak gitu kan? Itu harus butuh emosi. Gue ngomong apa ya 15 menit baru selama itu udah habis gitu kan? Rasanya tetap harus stabil gitu loh Bapak Ibu emosinya. Boleh kita boleh lihat orang, oke nggak apa-apa siap. Tapi harus tetap sama kan? Walaupun kan udah 9 atau 2 hari candanya gitu. Itu baliknya, tapi lebih kepada bagaimana kita tetap stabil, kita tetap suzon, kita tetap positif thinking. Dan bicara tadi dalam 3 detik kita bisa membuat orang positif, diantaranya tentu dari senyum. Tolong diperhatikan, boleh nanti latihan senyum di foto. Bapak dan Ibu boleh mention ke IG saya. Bu Nenek udah lulus belum gitu ya? Nenek ya, boleh ya. Oke, kembali kepada posisi seperti ini. Nanti juga saya akan praktekkan ada hal yang sering diabaikan Bapak dan Ibu. Jadi narasumber itu nggak cuma diperhatikan cara ngomong. Bapak Ibu mungkin ya sadar pas ngomong di depan keren, pas duduknya lalu bersihin hidung, bersihin mata, itu kelihatan. Ya, apalagi saya kebetulan belasan tahun di TVRI, Bapak mengisi bareng sama kiai-kiai si Jawa Barat kan, Pak Berladi. Jadi ada yang nggak sadar tuh dia kalau lagi syuting, kan dia gini, pakai sandal gitu kan. Padahal udah dibilangin kita harus pakai sepatu gitu kan. Tapi saya nggak ada masalah. Cuma ekspresinya itu loh kelihatan. Karena kamera itu ada 3, depan, kanan, kiri. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong, mereka pemirsa, ini banyak. Mereka pemirsa, nggak gitu. Lagi gini mati, kita langsung ke sini. Di sana, di sini mati, kita lagi, kita langsung ke sini. Biasa gitu ini ya tuh nggak terlalu lincah. Hal yang kayak gitu butuh yang paling mahal adalah pengelolaan emosi. Tadi saya diingatkan oleh Pak Lucy, bicara tampil pesona depan kamera itu juga saya kasih bonus value. Karena kita biasa di depan kamera, di video, di TV, di Zoom, ya, bahkan di handphone. Itu next. Sekarang kita akan lanjutkan dengan jadi akhir seni proses menyampaikan pembicaraan yang efektif Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sekarang, saya dengan Bapak Ibu, ini acara formil, seni formil atau hiburan? Seni. Karena kalau saya lagi formil, bahasa saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau formil. Mohon perhatian kepada bapak dan ibu yang duduk di belakang. Ibu silakan untuk kembali tempat di depan terlebih dahulu karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian kepada kameramen dan juru wartawan, juru kamera dan wartawan untuk mengambil foto selama 3 menit. Setelah itu dipersilakan untuk kembali karena acara akan segera dimulai. Jadi tetap enggak. Kita nanti mulai meeting, ini kan hari Jumat, kita mulai meeting hari Senin. Oh saya sibuk. Pokoknya kita di Zoom aja. Wow. Ada loh manusia-manusia ya yang punya ini, tapi ngomongnya banyak terus kayak gitu. Saya sampai menyangka, Bapak Ibu banyak jadi sorenya kayak ini meninggal. Prof Edi dan Kodarlo akhirnya tim saya balik lagi ke Prof Didi. Kami kembali beriman dengan Prof Didi dan 3 lainnya dan juga ada dari dekan komunikasi kelas sekaligus ketua kami. Apa yang terjadi? Saya waktu kirim email, saya kirim ke ibu tersebut, dia langsung wajahnya nangis. Iya Pak ya. Kenapa kita memilih untuk jadi orang judes? Kenapa harus marah kalau bisa ramah? Enggak. Aksi seni proses menyampaikan pembicaraan efektif. Nanti kita bahas tentang pembicaraan efektif. Jadi bagus ini kegiatan penyampaian pesan berupa ide gagasan, bentuk komunikasi ini baru pembicaraan hadap pendengar dan juga yang relatif besar. Bapak Ibu kebayang kalau pesertanya cuma maaf segini, alhamdulillah saya masih aman.
Kalau saya harus ngomong di depan 15.000 orang ketika kita harus gerak jalan, kemarin-kemarin banyak di kontrak KPU Jabar keliling gitu, itu pesertanya masih 700-an Bapak Ibu. Dan kita bisa, saya harus suaranya yakin, kedengar nggak boleh yang ngantuk, saya harus jalan, kebayang nggak Bapak Ibu, itu butuh effort yang besar ya, kalau suara kita masih biasa. Makanya Bapak Ibu mau izin, ketika Bapak Ibu menyampaikan salam dari awal, itu aja sudah ada poin. Bagaimana salam yang benar? Bapak Ibu kalau cuma salam misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada gitu. Kepada ibu-ibu yang memiliki anak kecil, deh. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika salam kita tahu maknanya, lalu bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan sampai kepada ibu semua, warahmatullahi rahmat dan keberkahan. Kita sampaikan sepenuh hati, doa dijawab lagi. Dapat gak tuh di awal? Dapat. Saya pernah ngajarin privat ringan Pak, yang cuma 5 orang dari, misalkan waktu itu dari Pupuk Sriwijaya ya, latihan habis itu ada 1 orang ketika ibu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngomongnya gitu ya, ternyata lidahnya itu nggak bisa. Jadi saya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu kalau jadi public speaker itu itu harus biasa. Ada semuanya, muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak dari ini nanti ya ada tes teman-teman. Suruh dengerin Al-Fatihahnya aja, 7 kata yang 7 surat yang diulang-ulang. Belum tentu pas ikut ihdinas shiratal mustaqimnya benar. Sod itu kan S-nya tuh H ya. Iya, ada ihdinas shiratal mustaqim. Ya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu aja. Pembiasaan sederhana, belum tentu kita fasih. Jadi Bapak Ibu jangan GR-an kalau di depan. Jadi kalau lagi pembicaraan di depan, jangan profit oriented, jangan